Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul mursalin. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, ikhwatal iman dimanapun berada, para pendengar Radio Rabbani yang semoga senantiasa dijaga Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini kembali kita dipertemukan dalam kajian keislaman kita yang membahas tentang tauhid di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, cahaya bagi kehidupan, penolong di dalam segala kondisi dalam perjalanan kita, dan meringankan beban di dalam menjalankan amanah ini. Karena dengan ilmu kita akan bisa merasakan betapa ringannya berat yang beban itu. Karena ilmu akan menjaga kita, ilmu akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka di awal mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena wasiat takwa merupakan wasiat yang Allah berikan untuk al-awwalin wal akhirin. Dengan sebenar-benar takwa. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani dimanapun berada, kalau kita mengajukan sebuah pertanyaan, apakah yang membuat umat ini mundur atau muncul rasa takut dalam diri mereka? Maka kalau kita ingin mendalami jawaban dari pertanyaan ini adalah karena jauhnya umat ini dari tauhid yang benar. Tidak menegakkan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam tauhid yang mesti ditegakkan. Masih banyak kita dapatkan praktek kesyirikan, melanggar hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim sangat jelas kita dapatkan bahwa sebab rasa takut tersebut dimunculkan oleh kesyirikan. Dimunculkan karena perbuatan menduakan Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir, sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami masukkan, akan kami berikan ke dalam hati orang-orang kafir tersebut rasa takut
gemetar menghadapi orang-orang beriman. Apa sebab mereka takut? Allah sebutkan alasannya. Bima asyraku billah, dikarenakan mereka mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Maka kekuatan tauhid itu menjadi kekuatan bagi umat. Sejauh mana umat ini benar dari sisi akidah, maka sejauh itu pula lah pengaruh terhadap kehidupan ini. Semakin jauh kita dari akidah yang benar, maka semakin lemahlah umat ini. Pembahasan kita pada kesempatan ini ada kekuatan tauhid di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran yang menjadi sumber akidah itu memandu kita. Bagaimana Al-Quran yang menjadi referensi utama di dalam mempelajari tauhid. Bagaimana nilai-nilai tauhid itu menjadi kebiasaan, menjadi kehidupan yang mewarnai lini kita, lini kehidupan kita. Maka perlu kita ketahui bahwa kekuatan tauhid itu bersumber dari kekuatan umat ini adalah bersumberkan dari kekuatan tauhid. Dari keyakinan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kelemahan umat ini diakibatkan dari jauhnya umat dari tauhid yang benar. Maka ini perlu kita pelajari kaum muslimin, dan para salaf tidak akan pernah bosan di dalam majelis-majelis mereka itu mempelajari tauhid. Tidak akan pernah bosan untuk mengulang-ulangi pelajaran tauhid. Karena itu merupakan sumber kekuatan umat. Karena tauhid merupakan sumber utama daripada kebesaran umat. Di dalam perjalanan sejarah, umat ini yang mana awalnya adalah umat yang berada pada syariat yang benar. Sebagaimana Allah sampaikan tentang Adam alaihissalam, ketika Adam turun ke bumi ini, maka turun bersama Adam itu hidayah. Turun bersama Adam itu panduan Allah Azza wa Jalla. Inilah sejarah tauhid di dalam syariat Islam. Jadi umat ini berawal dari langkah yang benar, dari sikap yang baik. Namun perlahan berganti masa, berganti waktu, umat ini menyimpang jauh dari tauhid. Ketika umat ini di awal berpegang kepada tauhid, maka dia memiliki kekokohan yang luar biasa. Dan ketika umat ini semakin jauh dari tauhid, maka semakin lemahlah umat ini. Maka datanglah risalah Nabi SAW yang memberikan pembelajaran utuh tentang tauhid. Dan sebagaimana dakwah-dakwah para nabi dan rasul, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, asas dakwah mereka adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita ingin umat ini kembali kuat dan berjaya, kuncinya adalah kita harus kembali kepada tauhid yang benar. Kuncinya adalah kita harus kembali kepada akidah yang benar. Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan janjinya kepada kita, telah memberikan janjinya kepada orang-orang ahlul iman, insyaallah akan kita bacakan ayatnya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Nah, orang-orang kafir walaupun jumlah mereka banyak menghadapi orang-orang muslimin, walaupun mereka dengan peralatan yang sangat lengkap, dengan jumlah yang berlipat-lipat jika dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin, tetapi ternyata di hati mereka itu ada rasa takut. Di hati mereka ada rasa kecil di hadapan orang-orang beriman. Sebagaimana ayat yang kita bacakan Al-Imran ayat 151 tadi. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b. Kami akan campakkan di hati mereka itu adalah rasa takut. Dan itu ternyata akibat perilaku mereka yang menyimpang, di mana mereka mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Nah, jika kita melakukan kesyirikan kaum muslimin kaum muslimat, maka inilah penyebab Allah memberikan rasa takut di hati kita. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam kitab tafsirnya
Beliau berkata, "Ai kana sababu ilqa'ir ru'b fi qulubihim isyrakuhum fillah." Sebab dimasukkan rasa takut itu di hati mereka karena perbuatan syirik mereka itu sendiri. Silakan dibuka lihat tafsir Al-Qurtubi, perkataan beliau di dalam membahas ayat ini. Maka tentu kita bertanya kaum muslimin, kalau umat ini belum berjaya, kalau umat ini penuh dengan rasa takut, kalau umat ini masih berada pada kemunduran, apa solusinya? Apa solusinya dari keterpurukan, dari keterbelakangan ini semuanya? Solusi utama untuk mengembalikan umat ini kepada kejayaannya adalah dengan mengembalikan mereka kepada tauhid dan akidah yang benar, menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengembalikan umat ini ke masjid, mempelajari agama-agamanya, mempelajari syariat-syariat yang telah Allah turunkan kepada mereka, serta memupuk keimanan-keimanan mereka. Ini yang kita lakukan. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu menanamkan, mengokohkan pondasi, menguatkan keimanan, sehingga tantangan berat setelah mereka masuk Islam tidak akan goyah oleh apapun godaan dan cobaan mereka. Bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan. Apa sebab? Akidah yang telah tertancap, terhujam kuat di hati mereka. Ini rahasianya kaum muslimin. Sejarah telah membuktikan Islam berjaya dengan kekuatan tauhid dan akidah. Belum pernah tercatat di dalam sejarah dunia dalam waktu 30 tahun masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin, Islam hampir menguasai sepertiga dunia. Kita tahu semua bahwa Jazirah Arab ketika masa dalam bahasa Al-Qur'annya adalah masa jahiliyah. Umat ini tidak dipandang, umat ini tidak dilihat. Bahkan disebut mereka ini orang-orang padang pasir yang tidak memiliki peradaban. Tetapi ketika Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW, diturunkan sumber utama dalam pelajari agama ini adalah Quranul Karim, kemudian disempurnakan dengan wahyu as-sunnah, maka kemudian umat ini menjadi berjaya. Maka kita melihat sejarah kaum muslimin. Tidak hanya sekedar sejarah itu kita baca dan tidak memiliki ibrah yang luar biasa, tetapi bagaimana kita melihat ketika Islam datang di masa-masa kejahilian, dan bagaimana nilai-nilai jahiliyah itu tertanam di saat itu, dan Islam datang merubahnya. Ini kekuatan. Bagaimana salah seorang sahabat yang kuat di daerahnya, yang hanya memiliki figur di daerahnya, tetapi setelah dia masuk Islam, Umar bin Khattab yang tidak pernah kalah bergulat, yang tidak pernah kalah duel di pasar Uqas. Tetapi ternyata setelah masuk Islam, Islam mendidik dengan tauhid yang benar. Dia menghancurkan peradaban dunia, bisa mengalahkan Romawi. Dari mana asalnya itu kaum muslimin? Kekuatan tauhid yang menghujam di hati mereka. Ketika Islam berjaya di masa para khulafa ar-rasyidin, Islam hampir menguasai sepertiga dunia. Ini membuktikan kekuatan yang luar biasa yang pernah dimiliki umat Islam. Pada saat sedang ada dua negara di adidaya yang berkuasa, Romawi dan Persia di saat itu. Mereka bisa runtuh, mereka bisa hancur, mereka bisa hilang peradaban di muka bumi ini. Bima asyraku billah, karena mereka mensyirikkan Allah. Hadir orang-orang yang tidak terpandang itu dengan kekuatan tauhid yang luar biasa, memadamkan cahaya-cahaya peradaban mereka, mematikan lampu peradaban mereka. Maka menjadilah Jazirah Arab yang dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dididiknya para generasi sahabat-sahabat yang memiliki pemahaman yang benar, menjadi mercusuar peradaban, menjadi menara keilmuan, menjadi menara peradaban
di dunia ini. Sekali lagi saya katakan, Islam yang berasal dari tanah Arab, yang tidak diperhitungkan karena kemiskinan, karena kekeringan dan keterbelakangan itu, ternyata dengan kekuatan tauhid kaum muslimin, akidah yang benar, mampu menunjukkan kejayaannya, mampu menghadirkan kebesarannya, mampu menguasai dunia. Maka tugas utama kita kaum muslimin dalam lapisan masyarakat, siapapun dia, baik secara individu, dia harus berusaha memahami akidah yang benar. Kapasitas sebagai orang tua harus meyakinkan anak dan keluarganya memiliki pemahaman akidah yang benar. Masyarakat secara umum harus berusaha belajar tauhid dengan tauhid yang benar. Para pemangku-pemangku kebijakan juga harus memperhitungkan pelajaran tentang akidah ini kaum muslimin. Kalau kita ingin berbicara tentang kejayaan, jangan Anda lupakan, jangan pernah Anda abaikan tentang akidah, tentang tauhid ini. Kita akan lihat ayat-ayat yang Allah jadikan panduan kepada kita, bahwa ternyata tauhid menjadi kunci dasar untuk kebahagiaan bagi umat ini. Dan sebaliknya kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, jika kita melihat sejarah bagaimana kaum muslimin yang mulai menjauh dari agama mereka, mereka dikuasai oleh musuh, sebagaimana sejarah jatuhnya kota Baghdad dan Andalusia. Sebagaimana sejarah jatuhnya Baghdad dan Andalusia. Padahal saat itu kaum muslimin sedang berada di puncak kejayaan dunia. Dari segi kekayaan, dari segi ekonomi, dari segi politik umat Islam yang menjadi tanda peradaban ke saat itu. Baghdad hancur, Andalusia hancur. Di saat-saat kaum muslimin sudah mulai menjauhi agamanya. Allah telah menjanjikan kepada kita kaum muslimin, jika kita beriman kepada Allah dan beramal saleh dengan tidak mempersekutukan Allah, ingat, dengan tidak mempersekutukan Allah tabaraka wa taala dengan satu apapun, dengan kesyirikan apapun, Allah akan menjadikan kita berkuasa di muka bumi ini. Wahai para pemimpin, wahai para pemangku kebijakan, wahai Anda yang memimpin, dengarkanlah ayat ini, semoga menjadi ibrah bagi kita bersama. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum. Allah sungguh akan menjadikan kalian atau mereka berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang sebelum kita berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum allazir fadalahum. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah benar-benar akan merubah keadaan setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Coba lihat, Allah menjanjikan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Mereka senantiasa menyembahku semata, tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Barang siapa yang tetap kafir sesudah janji ini tiba,
maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Wahai para pemimpin, tegakkanlah dalam diri Anda sebagai pemimpin, ya, yang pertama adalah iman, kokohkan keimanan Anda. Yang kedua, kerjakanlah amal-amal soleh yang telah Allah syariatkan. Maka Allah akan kokohkan kuasa Anda di muka bumi ini. Dan Allah akan bantu Anda untuk menjadikan negeri ini aman dan sentosa. Allah akan bantu Anda untuk menjadikan masyarakat Anda ini sejahtera. Ini janji Allah. Tapi pemimpinnya harus benar akidahnya. Pemimpinnya harus beriman. Pemimpinnya harus beramal saleh. Tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Ini terkadang ketika ingin menjadi pemimpin daerah, baik tingkat 1, tingkat 2, ataupun mungkin menjadi orang nomor 1 di negeri ini, tidak jarang kita temukan ternyata ada tim-tim yang gaib. Ada tim-tim yang nyata, ada orang tim yang bersifat gaib. Yang mereka itu bukan makhluk seperti kita. Yang mengerahkan massa, ia akan membantu dalam kesulitannya, dan seterusnya. Bagaimana Anda akan duduk di sebuah kepemimpinan, sementara langkah awal Anda salah? Akidah yang dibangun, akidah yang tidak benar. Bersandar kepada makhluk yang lemah seperti Anda. Ketika Anda inginkan kejayaan umat, ini omong kosong. Karena Anda telah melakukan salah satu penyebab yang menjadikan umat ini mundur, itu kesyirikan. Kita mengelulukan kesejahteraan, keadilan, kita mengelulukan kebaikan bagi umat. Sementara perilaku para pemimpin, perilaku kita sebagai umat masyarakat juga demikian. Mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Maka ini perlu kita perbaiki kaum muslimin. Luruskan akidah pemahaman kita. Cukup ketika Anda ingin menjadi pemimpin misalnya, maka lakukanlah dalam sebuah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan semata kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Anda ingin duduk di situ dengan tujuan yang baik, maka ini syarat utama. Jangan Anda dahulukan bicara tentang politik, tentang ekonomi, tentang kemajuan infrastruktur dan lain sebagainya. Sementara Anda berbicara akidah saja tidak. Itu adalah hal yang pertama untuk dibicarakan oleh seorang pemimpin, bagaimana akidah umat ini. Karena kokohnya umat ini, jayanya umat ini dibangun di atas kejayaan, dibangun di atas kebersihan akidah mereka. Dan mundurnya umat ini, hancurnya umat ini dibangun di atas kesalahpahaman mereka terhadap akidah ini, atau terhadap kekeliruan mereka tentang akidah ini. Maka bicara tentang strategi ekonomi, bicara tentang pembangunan kesejahteraan, baik transportasi dan jalan dan sebagainya, itu adalah hal penting. Tapi jangan itu yang menjadi nomor 1. Ini pesan Al-Quran kepada kita kaum muslimin. Ini pesan Al-Quran kepada kita kaum muslimin, agar kita kembali kepada agama kita yang benar. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, rasa takut muncul karena tidak ada tauhid dan akidah yang benar, yang ujungnya adalah menimbulkan rasa cinta kita kepada dunia dan takut akan kematian. Efek dari akidah yang tidak benar, rasa cinta akan membubung di dadanya, kemudian rasa takut akan mati itu pun hadir. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dengan penyakit wahan. Kemudian musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh syariat ini akan memanfaatkan penyakit ini dan merasa bersatu padu serta berlomba-lomba untuk memerangi kaum muslimin. Realita umat hari ini. Kalau ingin kejayaan, maka kembalikan kepada tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umam an tada'a 'alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha." Faqala qail, akan datang suatu masa di mana musuh-musuh bersatu padu
di dalam dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah menyebutkan, ini wahyu dari Nabi SAW. Ada suatu masa umat ini akan dikepung, umat ini akan dilakukan oleh musuh-musuhnya seperti mana mereka menghadapi makan di depan mereka. Sebagaimana merebutnya orang-orang yang sedang menyantap makan di atas nampan. Bagaimana kondisi makanan yang sedang terhidang dengan lauk yang sangat lezat, hidangan yang sangat mantap, sementara orang yang akan mengelilingi adalah orang-orang yang sangat lapar. Anda bisa bayangkan betapa semangatnya untuk menghabiskan, melahap makan tersebut. Faqala qail, ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, awa min qillati nahnu yawma idzin, apakah karena saat ini jumlah kita sedikit wahai Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir. Nabi menjawab, justru saat itu kalian jumlahnya banyak. Namun kalian bagaikan, kata Nabi, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kalian seperti buih di lautan. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah. Allah membuang rasa takut kepada kalian. Walakdzifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Allah akan campakkan rasa takut yang disebut dengan al-wahan di dalam hati kalian. Faqala qailun ya Rasulullah. Ada yang berkata, wahai Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang disebut dengan wahan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, meninggalkan agama sebab utama kelemahan kaum muslimin. Meninggalkan syariat merupakan sumber utama kehancuran. Menyelisihi akidah yang benar adalah gerbang keterpurukan. Kelemahan umat bukan karena lemah ekonomi, lemah militer, dan lain sebagainya. Kelemahan umat ini sumber utamanya adalah kelemahan dari sisi pemahaman dan amal. Solusinya adalah apa? Solusinya kembali kepada agama Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Ini solusinya. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara ina, ini riba, dan kalian telah disibukkan memegang ekor-ekor sapi, disibukkan dengan peternakan, dan telah senang dengan bercocok tanam, lalai dengan keindahan pertanian kita dan kemajuannya, dan juga kalian telah meninggalkan jihad, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan kuasakan, akan timpakan kehinaan kepada kalian. Dan tidak akan dicabut, dihilangkan kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla sebagai agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Oleh itu, rahasia kembalinya kejayaan umat adalah dengan semangat kita kembali kepada agama Allah dengan bertauhid yang benar dan mengamalkan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi PR kita bersama kaum muslimin agar kita menjadi orang-orang yang terdepan untuk memperhatikan, memberikan perhatian besar kepada tauhid ini. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengatakan kepada kita sebagai kekuatan tauhid itu merupakan
jaminan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, wala yansurannallahu min may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Ya. Sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang menolong agamanya. Allah memberikan pertolongan kepada orang yang telah menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Ya, sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha aziz. Ini Al-Quran membantu kita bahwa kekuatan tauhid menjadi kunci kejayaan umat. Kekuatan tauhid menjadi pintu kebesaran umat ini. Maka mari kita bersama-sama kaum muslimin kaum muslimat untuk memiliki semangat untuk kembali kepada tauhid. Para mujahid di zaman Nabi SAW mereka mengatakan, menangnya kita bukan karena jumlah, menangnya kita bukan karena lengkapnya peralatan kita, peralatan perang kita, tidak, tapi menangnya umat ini kaum muslimin karena kekuatan iman dan takwa yang ada pada diri mereka. Dan itu sumber utama iman itu dan takwa itu adalah kebenaran terhadap tauhid dan tegak di atas akidah yang sahih. Inilah menjadi kata kunci kita. Bahkan Allah telah menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim bahwa ternyata jumlah yang sedikit itu, tapi mereka memiliki kesabaran yang tinggi. Sebagaimana Allah katakan, ya, iyyakum minkum ishruna sabirun. Ya, jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka ini, kata Allah, yaghlibu mi'ataini, akan bisa mengalahkan 200 orang musuh. 20 bisa akan mengalahkan 200 musuh. Mana yang lebih banyak jumlahnya? Musuh. 200 orang banding 20. Coba lihat. Berapa satu orang akan menghadapi? Tapi ketika mereka sabirun, sabar di atas akidah perjuangan ini, sabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, kata Nabi, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak orang yang jumlahnya besar bisa dikalahkan oleh jumlahnya sedikit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin jaya, kalau kita ingin maju, kalau kita ingin menjadi umat yang terhormat dan terpandang, maka perbaikilah tauhid kita dan kembalikanlah kepada ajaran yang benar, kembalilah kepada syariat yang sahih sebagaimana yang telah dipandu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keberanian para sahabat melebihi daripada apa yang dibayangkan oleh orang-orang kafir. Karena yang mereka cari adalah syahid, yang mereka rindukan bertemu dengan Allah, yang mereka impikan adalah surga. Sementara orang-orang kafir berperang mencari hidup dan mencari ghanimah. Sementara kaum muslimin berperang untuk mencari syahid, mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencari kedudukan yang sangat mulia di sisinya. Maka tentu ini tidak akan ada bandingannya. Semangat yang telah dibangun oleh kaum muslimin, yang dibangun di atas tauhid yang benar, akan melampaui batas yang bisa kita bayangkan di dunia ini. Betapa sejarah telah banyak membuktikan, betapa umat ini telah menjadi saksi terhadap kejayaan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini merupakan menjadi kekuatan bagi orang beriman, ya. Barang siapa yang memiliki tauhid yang benar, maka dia akan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia akan mengatakan cukup Allah sebagai penolongnya dan cukup Allah sebagai
pemeliharanya. Namun ketika kita tidak benar tauhid kita, maka kita akan merasakan kelemahan yang luar biasa dalam perjuangan ini. Bahkan tak jarang dalam kehidupan kita orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar dalam tauhid, ketika dia menghadapi musibah, ketika menghadapi masalah, apa yang terjadi kaum muslimin? Mencari jalan pintas. Dia kira mengakhiri hidup itu dengan cara membunuh diri, sudah selesai urusan. Tidak. Orang beriman, apa yang dihadapi itu merupakan ujian di mana Allah menginginkan tingkat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dari mana itu bisa berjalan dengan baik? Kalau kita memiliki akidah yang benar, kalau kita memiliki pemahaman yang benar. Maka itu kaum muslimin kaum muslimat, mari kita kembalikan kejayaan umat dengan cara mengembalikan kepada tauhid yang benar, dan mari kita ambil kekuatan umat ini dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran, yang merupakan sumber utama dalam mempelajari tauhid kita. Barakallahu fikum, mudah-mudahan pertemuan kita diberi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan bisa kita bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk waktu yang tersisa untuk antum seperti biasa di sesi ini silahkan kalau ada pertanyaan di 081273 335531 melalui telepon langsung atau pesan singkat di WhatsApp. Sambil menunggu telepon, kita coba bacakan atau jawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita. Untuk pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana di dalam Al-Quran, nilai-nilai tauhid digambarkan secara jelas dan gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah melalui hadis-hadis Rasulullah SAW banyak juga terkandung nilai-nilai tauhid, Ustaz? Seperti apa contohnya? Jazakallahu khairan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mab'ad. Alhamdulillah, atas pertanyaan yang diajukan, sebagaimana Al-Quran sudah kita bahas bahwa menjadi sumber utama di dalam pembelajaran tauhid, begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya betapa banyaknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang tauhid. Bahkan tauhid merupakan kata kunci keselamatan seseorang di dunia ini. Bahkan tauhid menjadi kata kunci kejayaan umat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah taala berkata, "Ya ibn Adam, innaka law ataitani bikirabil ardi khataya," engkau datang di hari kiamat kelak dengan dosa sepenuh bumi. Wala tusyrik bi syai'a, kata Allah, engkau datang tidak mensyirikkan aku dengan satu apapun. La ataituka bikirabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi pula. Hadis yang sebelumnya jelas. Kata Nabi SAW, Allah mengatakan di dalam hadis qudsi ini, "Ya ibn Adam, wahai anak Adam, kullama rajautani wa da'autani," selama engkau berharap kepadaku, selama engkau berdoa kepadaku, aku akan ampunkan dosamu, kata Allah, wala ubali, aku tidak akan peduli dengan dosa-dosamu selama engkau datang kepadaku berharap, minta ampun, bertaubat kepadaku. Dan semua itu kita dapatkan kapan? Kalau kita memiliki akidah yang benar. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika berada di atas kendaraan bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan betapa nasihat-nasihat indah itu hadir di tengah perjalanan beliau dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, "Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah di depan, jagalah Allah, engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Gitu kan? Wa ista'anta fasta'in billah. Ini nilai akidah, nilai tauhid ini. Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ya, maka ini
Pelajaran mahal. Kalau kita mintalah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Ini tauhid. Sebagaimana Al-Quran merupakan sumber utama dalam pelajaran tauhid, dalam pelajari akidah secara gamblang, maka al-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber kedua di dalam mempelajari tauhid. Mudah-mudahan para masyayikh kita bisa menyampaikan tauhid dalam hadis Nabi SAW nanti. Dibahas hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid, dibahas tentang hadis-hadis tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ini juga merupakan bagian daripada pembahasan tauhid. Maka kata Nabi SAW, haqqullah 'alal ibad an ta'budu la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah disembah tanpa menduakan Allah Azza wa Jalla. Dan hak hamba adalah di mana Allah tidak akan mengazab kita selama kita beribadah kepadanya dengan tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Terpapar banyak sekali hadis-hadis Nabi. Tulis di dalam kitab-kitab para ulama yang ditulis dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembahasan-pembahasan tentang tauhid sangat luas dan sangat banyak di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita kembali kepada dua sumber utama ini, sebagaimana Nabi katakan, addu 'alaiha bin nawajis, peganglah kedua sumber ini dengan gigi geraham kita dan gigitlah sekuat-kuatnya, jangan pernah dilepaskan dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam shawab, wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terkait soal masih soal kesyirikan Ustaz. Di daerah atau di masyarakat, kebiasaan masyarakat di daerah saya itu adalah ada prosesi mengubur ari-ari bayi. Ini apakah termasuk contoh dari kesyirikan juga atau praktek dari kesyirikan? Dan bolehkah saya memakai gelang untuk kesehatan Ustaz? Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ari-ari dia dikuburkan seperti biasa, tidak ada prosesi-prosesi khusus yang harus dilakukan. Sedangkan manusia saja yang ketika meninggal dunia dikuburkan seperti mana yang telah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia ketika meninggal dunia dimandikan, ya, kemudian dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Inilah kita yang dituntut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburkan dia sesuai dengan syariat. Dan begitu juga ketika kita menguburkan ari-ari. Tidak ada tuntunan-tuntunan yang lain. Ya, tidak ada prosesi-prosesi yang khusus ketika menguburkan ari-ari tersebut. Wallahu ta'ala alam, jika seandainya ada keyakinan-keyakinan di balik itu, di balik keyakinan-keyakinan di balik proses tersebut, akan kuat nanti bayinya jika dilakukan ini, nanti bayinya akan panjang usianya, akan kaya dan seterusnya, maka tentu ini perkara-perkara yang menyimpang dalam agama kita. Maka nasihat di dalam agama ini adalah agar kita melakukan sesuai dengan apa yang telah dituntun. Sesungguhnya agama ini mudah kaum muslimin. Dalam proses syariatnya mudah. Bahkan syariat datang, cukuplah dengan apa yang telah dibawa Nabi. Sempurna syariat ini. Cukuplah dengan apa yang telah diajarkan. Fa'innahu khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Apakah kita mencari setelah kita dihadirkan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik panduan itu? Apakah kita mencari yang lain? Apakah kita memilih panduan yang lain? Tentu tidak. Maka akhifillah, prosesi-prosesi tadi, ya saya katakan bahwa jika seandainya itu ada hal-hal yang diyakini dengan amalan-amalan tertentu, dengan prosesi-prosesi tersebut, ya anak ini akan seperti yang saya katakan tadi, mungkin panjang usianya, mungkin dia akan berjaya, dia akan hebat dan kuat dan sebagainya. Ya, diyakini nanti tidak akan anak ini tahan bacok dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menyimpang dan menyalahi daripada syariat kita. Ya.
Yang kedua apa tadi? Memakai gelang kesehatan. Oh, memakai gelang kesehatan. Allah taala bisawab. Jika memang itu adalah ada unsur dan manfaat dan itu melalui kajian ilmiah begitu ya. Melalui kajian ilmiah yang itu memang memberikan manfaat secara kesehatan, ya namun kita meyakini ya itu hanya sebagai perantara. Ya, bagaimanapun Allah semuanya yang mendatangkan, yang menyembuhkan dan mengangkat penyakit kita. Kalau secara medis dikaji oleh ahli dan mereka merekomendasikan ini sehat untuk mata dan sehat untuk membantu menguatkan metabolisme dan seterusnya, maka tentu ini tidak ada masalah. Tapi ini melalui kajian kesehatan dan direkomendasi oleh ahli. Namun kita sebagai orang beriman tidak meyakini itu yang menyembuhkan atau yang mengangkat penyakit. Itu hanya sebagai wasilah saja. Sebagaimana Anda minum obat. Sama saja hukumnya Anda minum obat. Ketika Anda sakit, Anda minum obat direkomendasi oleh dokter. Yakin kita obat ini sebagai perantara saja. Allah yang menyembuhkan, Asy-Syafi. Allah yang mengangkat. Maka itu sama halnya dengan yang Anda lakukan sebagai bentuk ikhtiar, datang ke dokter, bertanya tentang obat, kemudian dokter sebagai ahli, dia merekomendasikan obat, kita beli di apotek, bismillah kita minum, Allahus Syafi. Bukan obat yang menyembuhkan. Itu hanya sebagai ikhtiar, sebagai manusia. Wallahu ta'ala alam shawab, wabillahi taufik. Baik, barakallahu jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Rizky Nurjana. Assalamualaikum Ustaz. Anak punya saudara tiri laki-laki. Apakah ia jadi mahram anak? Kemudian anak dari ibu tiri anak laki-laki tinggal di rumah anak sekarang. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini juga sudah kita bahas sedikit kemarin pada pertemuan sebelumnya tentang apakah saudara tiri menjadi mahram gitu ya. Maka di sini perlu saya garis bawahi bahwa ada seorang laki-laki yang duda membawa anak laki-laki, dan ada seorang perempuan janda membawa anak perempuan. Lalu mereka ada jodoh menikah menjadi pasangan suami istri. Maka anak laki-laki ini menjadi mahram bagi bundanya, dan begitu juga anak perempuan mahram bagi ayah. Karena ayah tiri dan ibu tiri adalah seperti ayah dan ibu kandung kita. Adapun mereka antara saudara tiri ini tidaklah menjadi mahram. Maka jika seandainya, ini saya maksud pada pertemuan sebelumnya, jika seandainya mereka sama-sama membawa anak dalam usia yang kecil, kemudian nanti anak laki-laki ini dari ayah ini, dari suami barunya, kemudian dia menyusu kepada ibu tirinya, maka tentu ini anak perempuan dari ibu tirinya menjadi saudara sesusuan. Maka ini tidak ada masalah. Namun ketika mereka sama-sama besar, hadir menjadi saudara tiri, maka ini tidaklah mahram di dalam syariat kita. Yang kedua apa tadi? Anak dari adik ibu tiri laki-laki tinggal di rumah. Iya, ini tentu ini menjadi berat di dalam syariat ya, karena dia bukan menjadi mahram. Maka jika Anda yang bertanya ini perempuan, maka Anda harus menjaga aurat. Dan jika Anda sebagai laki-laki yang bertanya ini, maka Anda sebagai orang yang harus menjaga pandangan, ya, jangan sampai aurat saudari dari yang disebutkan tadi itu tersingkap auratnya. Aurat itu adalah hal yang haram untuk kita lihat. Maka ini mesti dipahami oleh kita bersama kaum muslimin. Dalam syariat ini kita mesti harus berhati-hati, karena terkadang merasa sudah saudara, sudah ini, dan ada aturan-aturan. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim siapa yang menjadi mahram kita. Silakan dipelajari dalam surah An-Nisa ya. Sudah disebutkan di dalam ayat itu lengkap siapa saja yang menjadi mahram. Ya, berhati-hati. Ya, bukanlah saudara yang menjadi sebab kita menjadi mahram. Allah Ta'ala bisawab. Baik, barakallahu fikum jazakallahu khairan
kita akan kembali dengan lanjutan kajian di jam dan frekuensi yang sama. Apa untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.